Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan materi mengenai pendidikan individu dan pendidikan masyarakat dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Kami dari kelompok 12, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 12 ada rekan saya dengan nama Alfia Rizky Hoirunisa dengan NIM 120207009. Lalu ada saya sendiri Andini Wulandari dengan NIM 120207012. Selanjutnya, ada submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, pengertian individu. Yang ketiga, pengertian masyarakat. Yang keempat, pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Yang kelima, hubungan individu dan masyarakat. Dan yang keenam, fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat. Langsung saja kepada submateri yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Alfia. Kepada saudari Alfia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama adalah pengertian dari pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan menurut Langfield adalah mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses mendidik atau membimbing seseorang agar menjadi dewasa yang dilakukan satu orang atau beberapa kelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lainnya untuk mencapai tingkatan kehidupan yang lebih tinggi, baik itu dalam segi perbuatan, pemikiran, dan juga mental. Selanjutnya adalah pengertian individu dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak dapat dibagi dan merupakan ketentuan yang tidak terbatas. Secara biologis, individu dapat diartikan sebagai satuan makhluk hidup atau organisme tunggal. Individu adalah bagian terkecil dari masyarakat yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya adalah keluarga sebagai kelompok sosial yang terkecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Demikian pula dengan ibu. Anak masih dapat dibagi sebab dalam suatu keluarga, jumlah anak dapat lebih dari satu. Lalu pengertian dari masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak, yang lebih abstraknya yaitu hubungan entitas tertentu. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu society, yang mana artinya sekelompok orang yang membentuk semi tertutup. Dapat dikatakan masyarakat itu ketika di mana sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah atau daerah dengan sistem adat dan aturan tertentu. Lebih abstraknya lagi, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas, yakni ia adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Kemudian, pengertian dari pendidikan individu. Pendidikan individu adalah sebuah sistem sekolah yang bertumpu pada psikologi individu yang mencakup prinsip-prinsip dasar. Program ini terdiri dari 3 komponen, yaitu akademik, kreatif atau terapan, dan sosialisasi. Course ini juga menguraikan prosedur disiplin dan sejumlah prinsip lain untuk memastikan lingkungan sekolah yang paling produktif. Kemudian, pengertian dari pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah sebuah layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi untuk kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya adalah hubungan individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat secara umum telah banyak disoroti oleh para ahli, baik para filsuf maupun para ilmuwan sosial. Berbagai pandangan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendapat,
yaitu antara lain yang pertama, masyarakat yang menentukan individu, dua, individu yang menentukan masyarakat, dan yang ketiga adalah individu dan masyarakat saling menentukan. Hubungan individu dengan masyarakat terletak dalam sikap saling menjunjung hak dan kewajiban manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Terima kasih kepada Saudari Alfia yang sudah memaparkan beberapa submateri dengan baik. Submateri selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat, yaitu melalui pengembangan pendidikan secara sistematik. Pendekatan sistematik terhadap pengembangan melalui pendidikan adalah pendekatan di mana masyarakat tradisional sebagai input dan pendidikan sebagai suatu lembaga, masyarakat ini sebagai pelaksana proses pengembangan dan masyarakat juga yang dicita-citakan sebagai outputnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1988 tentang garis-garis besar haluan negara, kita mengetahui bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat. Selanjutnya, peranan pendidikan dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci yang paling utama untuk mencapai tujuan sosial, pembangunan bangsa, dan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme, dan sebagainya. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Peranan dan fungsi pendidikan dalam masyarakat ada 3. Yang pertama, fungsi sosialisasi, yang kedua, fungsi kontrol sosial, dan yang ketiga, pelestarian budaya masyarakat. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Dengan semakin majunya masyarakat, pola budaya menjadi lebih kompleks dan memiliki diferensiasi antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, antara yang dianut oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan perkataan lain, masyarakat tersebut telah mengalami perubahan-perubahan sosial. Maka dari itu, permulaan masa-masa pendidikan anak merupakan masa yang sangat penting bagi pembentukan dan pengembangan nilai-nilai. Masa-masa pembentukan ini dilakukan sebelum anak-anak mampu memiliki kemampuan kritik dan evaluasi secara rasional. Dapat disimpulkan, fungsi sosialisasi ini sebagai pedoman untuk belajar, mengenal, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, fungsi kontrol sosial. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan-tatanan sosial serta kontrol sosial mempergunakan program-program asimilasi dan nilai-nilai subgrup beraneka ragam ke dalam nilai-nilai yang dominan yang memiliki dan menjadi pola anutan bagi sebagian masyarakat. Sekolah ini berfungsi untuk mempersatukan nilai dan pandangan hidup etnik yang beraneka ragam menjadi satu pandangan yang dapat diterima seluruh etnik, dan hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu rasa toleransi antar sesama. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Fungsi sekolah berkaitan dengan konservasi nilai-nilai budaya daerah ini ada 2 fungsi, yaitu yang pertama, sekolah berfungsi untuk salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat dari suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu. Umpamanya di sekolah di Jawa Barat ini ada yang namanya mempertahankan nilai-nilai budaya dengan adanya pelajaran bahasa Sunda, dan yang kedua, sekolah mempunyai tugas untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan mempersatukan nilai-nilai yang ada yang beragam demi kepentingan nasional. Sebagai contohnya, dalam dunia sekolah ada yang namanya pelajaran seni budaya. Di sana kita diajarkan untuk mengetahui budaya-budaya dari berbagai daerah, dan kita juga mempelajarinya, dan tentu saja itu untuk melestarikan budaya-budaya yang ada. Jadi fungsi sekolah ini tentunya berperan untuk melestarikan budaya di masyarakat. Selanjutnya,
Peran masyarakat dalam pendidikan terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 15 Bagian ke-1 Pasal 54 Ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Untuk ayat 2-nya, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Untuk ayat 3-nya, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut lagi dengan peraturan pemerintah. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan yaitu pendidikan adalah suatu proses mendidik atau membimbing seseorang agar menjadi dewasa yang dilakukan satu orang atau beberapa kelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lainnya untuk mencapai tingkatan kehidupan yang lebih tinggi, baik itu dalam segi perbuatan, pemikiran, dan juga mental. Lalu yang kedua, pendidikan individu adalah sebuah sistem sekolah yang bertumpu pada psikologi individu dan mencakup prinsip-prinsip dasar. Pendidikan masyarakat adalah sebuah layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi untuk kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, pendidikan memegang peran penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai yang diharapkan. Dengan adanya pendidikan, apa yang dicita-citakan masyarakat dapat diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan. Salah satu peranan pendidikan dalam masyarakat adalah fungsi sosial, yakni sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian pemaparan materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.